Bintang memijar tak beraturan di langit malam, menemani kakek renta itu berjalan pulang. Dari langgar madrasah di pusar dusun, ia berjalan ke rumah tempatnya menumpahkan lelah. Semua murid ngajinya lari bertebaran, bagai kerumunan pipit di hamparan padi menguning riang, yang dihentak oleh pemilik sawah. Tangannya nyur melambai dalam jalan yang basah. Kepalanya mendongak ke petala langit dengan sejuta misterinya, menatap gemintang yang membentuk ragam rasi. Ia paling sering melihat langit sedang menggambar bintang singa, binatang yang menjadi raja rimba. Rasi bintang bergambar singa itu menemaninya berjalan setapak demi setapak, berpulang ke haribaan gubuknya bersama istri tercinta. Saat fajar merah merekah, ia selalu bangun lebih awal dari semua orang di perdusunannya. Di pagi hari, Ki Sitarman kembali menjadi orang biasa, seorang petani tulen dari kecil hingga kini di penghujung hidupnya. Ia santap bekal makanan yang dibawakan oleh istri. Semua petani yang membantu Ki Sitarman bertandur padi kini antri tertib satu persatu mengambil daun jati. Ada juga daun pisang untuk alas makan mereka. Indah nian terlihat suasana yang hangat, penuh kebersamaan dan keikhlasan para petani desa yang bersahaja. Dalam 1 tahun, sawah-sawah Ki Sitarman memiliki 3 musim tanam dan panen. 2 kali ditanami padi di musim penghujan dan 1 kali di musim kemarau panjangnya, yang hanya bisa ditanami oleh jenis palawija. Di awal musim penghujan, Ki Sitarman menyebut musim tanamnya icir pari. Lalu di musim tanam padi kedua, ia menyebutnya walian. Di musim tanam walian, sawah biasanya berkubang air melimpah dan Ki Sitarman harus membuat wineh, bibit tanaman padi yang sudah tumbuh namun tak terlalu tinggi. Lantas kemudian bibit itu bisa ia tandur. Tandur adalah cara menanam padi yang unik, harus berjalan mundur. Tandur, tanam mundur. Demikian Ki Sitarman bersendawa. Sebelum ia tandur, semua wineh harus didaut. Daut ya, cara mencabuti bibit padi kecil itu sebelum dibenamkan ke sawah. Daud seperti nama salah satu nabi saja ya. Ki Sitarman punya kecurigaan, meski itu belum tentu pasti. Jangan-jangan yang mengajarkan pertama kali orang-orang Jawa bertani jenis padi dan bertandur dengan cara menanam padi seperti itu adalah Nabi Daud. Celotehnya pagi itu bersama teman-teman di sawah. Hanya guyonan dari petani, tak apalah, bukan masalah besar. Masalah seriusnya itu hari ini, semenjak generasi Ki Sitarman telah tiada dan sawah-sawahnya diteruskan oleh anak cucunya. Li Sumeneng, cucu dari Ki Sitarman, pun akhirnya bercurhat. Semenjak Orde Baru, semenjak era Ki Sitarman kakekku, ada program revolusi hijau. Hasil petani desa kok ya malah semakin menurun saja. Revolusi hijau mendikte petani akan membeli benih buatan industri, bukan cara alami hasil seleksi dari tradisi kami sendiri. Namun kami juga dikenalkan dengan pupuk kimia, bukan pupuk alami yang dahulu pernah Lek Sumeneng buat sendiri dari kulit tanaman dan kotoran binatang. Itu lebih sehat walafiat dan efisien. Kami diajari menggunakan pestisida kimia yang mengundang hama dan bahkan membahayakan nyawa. Kasihan betul Li Sumeneng. Ternyata agenda revolusi hijau dari pemerintahan Orde Baru akhirnya menjerat petaninya, bukan menambah hasil panen mereka,
malah semakin berkurang dan berkurang. Pupuk kimia merusak tanah-tanah lingkungan, dan parahnya pestisida itu efek kimianya menggumpal di tubuhnya, menyerang dan jadi pembunuh jangka panjang. Parahnya era Lik Sumeneng kini sering terjadi paceklik panjang. Panen tak bisa setahun 3 kali lagi. Setahun sekali bisa panen itu sudah ia syukuri berhari-hari. Belum lagi Lik Sumeneng harus bersaing dengan produk impor. Ide mafia cukup. Harga gabah jatuh menyayat hatinya. Hembusan angin menemani canda gurau Lik Sumeneng dan para petani desa. Mereka punya cara berdamai dengan kondisi ala kaula alit warga negara. Kawanan burung emprit saling bercuit-cuit, berharap biji padi rizki Tuhan untuk mereka segera terhampar di savana sawah saat para petani tak menjaga padi mereka. Keringat Lik Sumeneng bercucuran, terlihat wajahnya kian tua dan lelah dengan kerutan. Ia pun kembali ke desanya yang kini tak seasri dahulu kala. Di tengah perjalanan ia mampir di gubuk yang terletak di bantaran tambak ikan. Cukup nyaman melepas lelah di bambu dipan, berleha-leha dan merenungi, meneduh dari sinar surya yang semakin panas. Tatkala ia tak berada lagi di ufuk timur, mentari semakin menaik ke tengah-tengah petala langit. Puluhan petani lain pun bergegas pulang. Dikala azan zuhur mulai berkumandang, Lik Sumeneng pun bangkit kembali, meneruskan perjuangan sang kakek, menjadi imam masjid dan terus memperjuangkan nasib para petani di sepanjang senja hari.